Mengapa bukan Yerusalem yang menjadi pusat kekristenan awal? Pertanyaan ini tidak akan sulit dijawab oleh Gereja Katolik. Mengapa? Karena Gereja Katolik memiliki catatan dan bukti sejarah mengapa kekristenan awal berpindah dari Yerusalem ke Roma. Jika hanya mengandalkan sola scriptura buatan Martin Luther, maka Anda hanya akan memiliki kisah para rasul yang ditulis penginjil Lukas yang menerangkan tentang kekristenan awal, dan setelah itu Anda akan loncat ke 2024 untuk mengarang indah tentang sejarah kekristenanmu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Alasan-alasan perpindahan pusat kekristenan awal dari Yerusalem ke Roma, lengkap dengan bukti sejarahnya. Pertama, penganiayaan di Yerusalem. Latar belakang. Sejak masa-masa awal, para pemimpin Kristen di Yerusalem mengalami tekanan dari otoritas Yahudi. Kisah para rasul mencatat bagaimana Petrus dan para rasul lainnya ditangkap dan diancam. Bandingkan Kisah para Rasul 4 ayat 1-3. Peristiwa penting pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, menandai titik balik bagi komunitas Kristen di kota itu. Setelah kejadian ini, banyak orang Kristen meninggalkan Yerusalem karena tekanan dari Romawi, yang dilaporkan oleh sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, dalam karyanya, Perang Yahudi. Josephus menulis tentang kehancuran Yerusalem dan dampaknya bagi masyarakat Yahudi dan Kristen. Penghancuran ini menjadikan kota tidak lagi aman sebagai pusat gerakan Kristen. Kedua, Roma sebagai pusat kekaisaran. Latar belakang, Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi yang menguasai wilayah luas dari Eropa, Afrika Utara, hingga Asia Barat, termasuk Israel. Kita semua tahu bahwa kekaisaran Romawi juga menguasai Israel pada zaman Yesus, dengan Pontius Pilatus sebagai wali negerinya. Sebagai pusat administratif dan budaya, banyak orang dari seluruh kekaisaran datang dan pergi dari Roma, menjadikannya tempat yang strategis untuk menyebarkan ajaran Kristen. Perkembangan komunitas Kristen di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, bandingkan Roma 1 ayat 7, mengindikasikan bahwa sudah ada komunitas Kristen di sana pada abad pertama. Hal ini menunjukkan bahwa Roma sudah mulai menjadi pusat komunitas Kristen. Sumber sejarahnya adalah bukti keberadaan komunitas Kristen di Roma juga ditemukan dalam tulisan Tacitus, seorang sejarawan Romawi. Dalam karyanya Annales, Tacitus menggambarkan bagaimana Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebab kebakaran besar Roma pada tahun 64 M, menunjukkan bahwa komunitas Kristen sudah cukup besar di Roma. Ketiga, kehadiran dan kemartiran Rasul Petrus dan Paulus di Roma. Menurut tradisi gereja awal yang tidak akan Anda temukan di dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Petrus dan Rasul Paulus pergi ke Roma dan mati sebagai martir di sana. Petrus menjadi uskup pertama Roma, dan kemartiran mereka memperkuat status kota ini dalam komunitas Kristen. Bukti catatan sejarah atau tradisi tentang hal ini adalah Irenaeus dari Lyon, seorang bapak gereja abad kedua, dalam bukunya Against Heresis, menyatakan bahwa gereja di Roma didirikan oleh para rasul Petrus dan Paulus. Sumber lain, seperti karya Clement dari Roma dalam surat Clement pertama kepada Jemaat Korintus sekitar tahun 96 Masehi, juga menyinggung kemartiran kedua rasul di Roma. Lokasi makamnya keduanya jelas, yakni Basilika Santo Petrus di Vatikan yang berdiri di atas makam Rasul Petrus. Penggalian arkeologis di bawah Basilika pada abad ke-20 dan pemujian karbon menunjukkan bahwa tulang-tulang yang ditemukan adalah sisa jasad Petrus, yang memperkuat tradisi kemartirannya di Roma. Keempat, penyebaran kekristenan di dunia barat. Roma sebagai titik penghubung. Sebagai pusat politik Kekaisaran Romawi,
Roma memiliki akses yang luas ke berbagai wilayah, seperti Eropa dan Afrika Utara. Paulus dalam perjalanannya juga sering menuju kota-kota besar di sepanjang Mediterania, menunjukkan pentingnya wilayah ini bagi penyebaran ajaran Kristen. Dokumen dari Kaisar Konstantinus. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus memberikan pengakuan resmi bagi agama Kristen melalui Edik Milan tahun 313 Masehi yang mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen. Di bawah pemerintahannya, agama Kristen menjadi agama yang sah dan berkembang pesat di Kekaisaran, terutama di Roma sebagai pusat pemerintahan. Sumber sejarahnya, Eusebius dari Kaisarea, dalam sejarah gerejanya, menuliskan peristiwa penting ini dan mencatat bagaimana gereja Roma berkembang sebagai pusat administrasi. Kelima, penurunan pengaruh Yahudi di kekristenan. Perbedaan dengan Yudaisme, kekristenan awal masih sangat terikat dengan tradisi Yahudi, tetapi seiring waktu, gerakan ini mulai menerima pengikut non-Yahudi. Paulus, dalam surat-suratnya, menekankan bahwa keselamatan melalui Yesus terbuka untuk semua bangsa, bukan hanya Yahudi atau keturunan Yahudi. Perkembangan gereja non-Yahudi. Ketika orang Kristen non-Yahudi mulai menjadi mayoritas, pengaruh Yerusalem menurun. Roma, sebagai pusat kekaisaran, mulai memiliki peran sentral yang lebih besar. Penekanan pada Roma sebagai pusat keuskupan terlihat dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, seperti Ignatius dari Antiokhia, yang menyebut gereja di Roma sebagai yang memiliki kepemimpinan cinta kasih. Sumber catatan sejarahnya, dalam Kisah Para Rasul 15, kita melihat bagaimana keputusan di Konsili Pertama Yerusalem menunjukkan ketegangan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi dalam kekristenan, tetapi akhirnya memperbolehkan orang non-Yahudi masuk tanpa mematuhi seluruh hukum Yahudi. Petrus yang memimpin konsili pertama ini. Dengan demikian, perpindahan pusat kekristenan dari Yerusalem ke Roma merupakan hasil dari serangkaian peristiwa sejarah yang signifikan, termasuk penghancuran Yerusalem, pentingnya Roma dalam kekaisaran, serta perkembangan doktrin yang menarik banyak pengikut non-Yahudi. Bukti-bukti dari tulisan-tulisan para bapak gereja, sejarawan Romawi, dan catatan Alkitab menguatkan pandangan bahwa Roma telah menjadi pusat penting bagi perkembangan agama Kristen sejak abad pertama. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.